Politik di katanya Yu adalah seni mengelola perbedaan untuk kebaikan bersama. Tapi di negeri ini seni itu sering kebablasan jadi ajang adu ego. Sementara partai-partai lain sibuk mengawal agenda pemerintah di bawah Presiden Prabowo, ada satu partai besar yang justru lebih sering memeriahkan headline dengan ributnya sendiri. PDIP, lihat saja. Di satu sisi koalisi pendukung pemerintah lagi ngebut. Mereka fokus dorong kebijakan, bangun infrastruktur, dan memperbaiki ekonomi yang lagi berat. Partai-partai ini mungkin nggak selalu sepakat dalam setiap detail, tapi mereka paham satu hal. Rakyat nggak butuh pertengkaran, rakyat butuh hasil. Tapi di sisi lain, PDIP malah seperti asik bikin konser drama internal. Isu kepemimpinan partai, ribut. Sikap soal kebijakan pemerintah, plan. Alih-alih jadi motor oposisi yang kritis tapi konstruktif, mereka justru terlihat sibuk saling sikut. Ironis, mengingat partai ini dulu sering menggembar-gemborkan diri sebagai penjaga ideologi bangsa. Apa mereka lupa bahwa politik itu bukan panggung untuk unjuk ego? Rakyat sudah muak dengan sandiwara semacam ini. Kita dihadapkan pada harga-harga yang naik, pekerjaan yang makin susah, dan pendidikan yang enggak makin murah. Tapi mereka masih punya waktu untuk ribut soal urusan kursi dan kuasa. Kalau rakyat disuruh nonton, lebih baik pilih channel lain yang lebih berguna. Yang lebih menarik, drama ini bukan cuma mengganggu koalisi, tapi juga memunculkan pertanyaan serius. Apakah PDIP masih relevan? Di saat partai-partai lain bergerak maju, entah karena mendukung pemerintah atau menantang secara strategis, PDIP malah terlihat kehilangan arah. Mereka bukan lagi pendorong perubahan, melainkan beban yang berat di bawah. Presiden Prabowo dengan gaya kerjanya yang tegas dan pragmatis, tampaknya memilih fokus ke hasil. Dan ini membuat kontras yang mencolok. Di satu sisi ada kerja nyata, di sisi lain ada gaduh tak berujung. Kalau ini terus terjadi, sejarah mungkin hanya akan mengingat PDIP sebagai partai yang gagal beradaptasi di era baru. Karena pada akhirnya, politik yang ribut-ribut ini hanya menghasilkan satu hal, kekecewaan rakyat. Jadi kalau PDIP masih mau disebut relevan, mungkin sudah waktunya mereka berhenti sibuk dengan diri sendiri dan mulai ingat siapa sebenarnya yang mereka wakili. Sebab kalau tidak, ya sudahlah, sejarah tidak menunggu mereka yang lamban. Tapi, apakah mereka sadar? Itu pertanyaannya. PDIP sekarang seperti tokoh yang lupa jalan cerita. Di saat panggung politik berubah jadi lebih pragmatis dan berorientasi hasil, mereka malah sibuk dengan narasi heroisme yang semakin usang. Masih bicara soal ideologi tanpa menghadirkan inovasi, masih mengandalkan romantisme masa lalu tanpa menawarkan langkah maju. Lucunya, partai ini sebenarnya punya semua modal untuk jadi pemimpin. Sumber daya ada, kader mumpuni banyak, basis massa masih kuat. Tapi modal itu seperti uang receh yang tercecer di sudut gelap, ada tapi nggak dipakai dengan benar. Sebaliknya, energi mereka malah habis untuk perang dingin internal, kader saling sindir, kebijakan saling tabrak. Dari luar, kelihatan seperti kapal besar yang nakodanya sibuk cari arah angin, sementara awaknya rebutan kemudi. Sementara itu rakyat cuma bisa geleng-geleng kepala. Karena di ujung hari, politik itu soal kepercayaan. Kalau kepercayaan ini terus digerus oleh kegaduhan, lama-lama siapa yang mau percaya lagi? Generasi muda sudah muak dengan politik tradisional. Mereka butuh narasi yang segar, bukan sekadar janji atau jargon yang sudah basi. Dan partai-partai lain tampaknya mulai paham. Presiden Prabowo sendiri misalnya memilih jalur berbeda. Ia memimpin dengan pendekatan yang langsung dan to the point. Kerja, kerja, dan kerja. Memang ada yang mengkritik gaya kepemimpinannya yang terkesan otoriter, tapi setidaknya dia tidak membuang waktu untuk drama. Dan ini membuat publik, bahkan mereka yang skeptis, melihat adanya arah yang jelas. Kontrasnya, PDIP justru terlihat seperti kumpulan politisi yang lebih tertarik jadi pemain sandiwara daripada pelayan rakyat. Alih-alih bersikap sebagai oposisi yang membangun, mereka seperti jadi oposisi untuk diri sendiri.